Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semuanya pada kesempatan yang sangat luar biasa ini. Kita akan banyak acara ya sampai dengan tanggal 1 minggu ke depan memang akan diberikan kelas khusus untuk teman-teman di sini semuanya di dua komunitas, yaitu komunitas FF dan komunitas Mas semuanya. Oke, sebelumnya saya coba cek dulu terlebih dahulu suara saya sudah didengar dengan jelas apa tidak. Mohon teman-teman melambaikan tangannya. Saya akan cek di monitor saya. Suaranya sudah didengar jelas apa belum? Oke, silakan melambaikan tangannya sambil saya cek dulu. Oke. Jelas ya suaranya ya. Oke, terima kasih. Diinformasikan juga kepada teman-teman, mohon dihubungi mitra-mitranya semuanya karena memang materi pada malam hari ini kita sangat teknis sekali. Jadi istilahnya dalam sebuah bisnis itu yang paling mendasar yaitu adalah product knowledge. Jadi harapan saya teman-teman ini bisa dipahami karena memang salah satu kunci dalam bisnis kita adalah product knowledge. Ketika kita tahu product knowledge kita lebih menguasai, nantinya kita lebih bisa untuk menjelaskan kepada calon customer ataupun kepada calon konsumen yang belum tahu tentang propolis. Sebelum nanti materi akan dibawakan oleh salah satu narasumber yaitu Mas Eko Wahyu, saya akan sharing sedikit kepada teman-teman semuanya. Beberapa hari yang lalu memang kita seringkali pembinaan oleh mentor kita atau oleh founder kita beberapa hari yang lalu itu tentang di bulan November ini kita yaitu melampaui target ya, atau istilahnya dari pusat itu menentukan namanya BTR, Break the Record. Nah, kalau menurut saya seperti ini, jadi memang pada dasarnya begini, kita dalam berbisnis itu tentu saja kita harus memiliki sesuatu yang dibanggakan, ya kan, dibanggakan. Karena pada dasarnya ketika kita mengikuti salah satu bisnis yang menurut diri kita sendiri itu merasakan manfaat, mau nggak mau kita berupaya untuk mengikuti, untuk terus bisa bertumbuh, seperti itu. Nah, alhamdulillah sekali ketika kita bisa berkumpul di dalam suatu komunitas di BP ini, kita sangat disupport oleh semua sistem, termasuk mentor, termasuk hal-hal yang lain. Jadi sehingga kita tentu saja lebih mudah untuk tinggal menjalankan aja, ya kan? Tinggal menjalankan aja, karena memang saya pribadi sendiri jauh-jauh hari memang merasakan sebuah kemudahan dalam berbisnis karena kita tinggal jual aja produknya oke, ya sudah tinggal kencang-kencangan aja kita belajar cara penjual yang baik seperti apa, kita tinggal meluangkan untuk bagaimana belajar di salah satu media sosial, dan tentu saja itu sebenarnya mudah sekali, tinggal diri kita sendiri mau bergerak untuk praktek yang mana yang bisa kita fokuskan, seperti itu. Nah, kembali ke kata break the record, bagi saya seperti ini, tentu saja saya pribadi juga punya target dalam hal spirit saya itu ingin, misalkan saya ingin dalam hal impian saya terdekat apa, misalkan ingin mengumrohkan orang tua atau ingin membeli kendaraan cash. Nah, mau nggak mau kita harus berupaya untuk mewujudkannya, ya kan? Apapun itu, misalkan teman-teman punya salah satu impian yang salah satunya adalah untuk apa ya, menjadikan barang itu menjadi milik kita. Kan tentu saja teman-teman pengen mewujudkannya kan, bukan semata-mata saya punya impian tapi nggak punya harapan, nggak punya kerja keras, nggak punya effort untuk bisa meraihnya. Nah, kita harus rubah dari sekarang. Artinya begini, ketika teman-teman punya tujuan tertentu, punya impian tertentu, teman-teman harus mencoba untuk meraihnya. Nah, saya berpikir sama. Di BP ini sebenarnya sudah sangat pas karena memang bisnis yang sangat simple dan dalam arti sisi kalau hitung-hitungan profit ya sangat cukuplah kita tinggal mengkalkulasi aja tingkat penjualan kita. Sehingga diharapkan nanti teman-teman bisa meraih dalam waktu tertentu, seperti itu. Makanya beberapa kali sempat disinggung sama mentor, artinya kita harus punya impian yang kuat untuk meraihnya. Nah, di BTR ini mau nggak mau biasanya ketika kita bukan dipaksa sebenarnya, istilahnya kita dituntut untuk mewujudkan, saya bilang seperti itu, karena
kalau dipaksakan mungkin kita terasa tertekan gitu kan, terasa tidak nyaman. Tapi bagi saya adalah ini adalah sebuah tantangan. Saya melihat sebuah tantangan bagi saya untuk mengeluarkan potensi yang saya miliki, seperti itu. Harapannya apa? Kalau kita bisa mengeluarkan potensi, ya insya Allah kita memperbaiki prosesnya, ya kan? Nah, untuk hasil yang akan dicapai, akan diraih itu ya mudah-mudahan nanti akan mempengaruhi dari proses yang kita lakukan. Sejauh mana kita kencang dalam hal penjualan, sejauh mana kita bercoba untuk ikhtiar agar lebih baik, insya Allah itu akan berpengaruh pada hasil. Nah, hasil itu tentu saja tiap orang berbeda-beda, tidak disamaratakan. Nah, mau nggak mau kita bercoba untuk terus melatih dalam hal skill kita, seperti itu. Karena setiap mentor, setiap leader itu punya skill yang berbeda-beda. Nah, dari situ teman-teman bisa duplikasi, bisa teman-teman lihat seperti apa sih yang cocok bagi saya, ya kan? Dalam arti sisi positif ambil semua, ya kan? Ketika mentornya seperti ini, sisi positifnya seperti ini, teman-teman lakukan. Jadi setidaknya itu memberikan perubahan pada diri teman-teman, seperti itu. Nah, harapannya apa? Ketika itu kita lakukan, ikhtiar kita lakukan maksimal, ya mudah-mudahan pastinya tetap ada harapan dong. Nah, mudah-mudahan nanti di berapa hari atau mungkin di berapa bulan mungkin Allah akan kasih kemudahan bagi kita dan hasilnya akan kita raih seperti itu. Nah, ayo pada momentum seperti ini di bulan November ini kan memang dibuat salah satu tracknya kan BTR ya, Break the Record. Jadi dari kita masing-masing ya, dari level semuanya. Jadi misalkan dari teman-teman dari level bawah, misalkan saat ini memang penjualannya masih kecil di antara misalkan 3 botol, 5 botol, pastinya harus punya cara untuk bisa bertumbuh. Jangan semata-mata aku jualan gini-gini aja. Kah, gimana kok nggak ada spiritnya? Mestinya harus punya tingkatan, saya harus bertumbuh, saya harus memberikan terbaik buat saya dan buat keluarga saya. Seperti itu. Harapannya apa? Ya mau nggak mau kita harus bergerak, ya kan? Bergerak dan kita harus ya mau nggak mau kita kencengin prakteknya sedikit, gitu. Karena kalau kita kencengin praktek, insya Allah nanti hasilnya akan ngefek. Seperti itu. Memang hasilnya seperti apa, yaitu tergantung dari kitanya berikhtiar seperti apa, gitu kan. Dari proses kita perbaiki maksimal, lakukan yang kita lakukan yang bisa kita lakukan seoptimal mungkin. Setelah itu kita nanti lihat hasilnya seperti apa, seperti itu. Nah, kedua kalinya juga saya mencoba untuk menggambarkan dengan ikhtiar yang lain. Selain itu adalah ikhtiar langit ya. Jadi semata-mata gini, ikhtiar bumi kita lakukan maksimal, ya kan? Setelah itu kita ikhtiar langitnya kita coba untuk perbaiki. Semata-mata untuk saya sendiri juga sama, saya mencoba untuk mengistiqomahkan apa yang dikatakan mentor dari beberapa bulan yang lalu, memang kita harus, bukan diwajibkan ya, paling tidak kita harus dimaksakan untuk sholat malam, seperti itu. Sholat malam dalamnya adalah sholat tahajud. Memang beberapa orang sholat malam itu akan menjadi pantangannya, karena kan malam-malam kita harus bangun, kemudian kita harus, ya ibaratnya kita berdoa. Memang itu pantangan bagi orang-orang sebagian. Tapi bagi saya ini ada tantangan saya harus mencoba untuk mengistiqomahkan. Caranya gimana? Dipaksa, ya kan? Karena rumus dimanapun kalau kita mau bisa melakukan menjadikan kebiasaan, rumusnya cuma 3. Dipaksa dulu, dipaksa aja. Jadi apapun kebaikan yang sifatnya memang bertolak belakang dengan hati itu dipaksa aja. Pelan-pelan dirasakan. Karena apa? Ya mungkin diri kita kan mau merubah cuma belum bisa maksimal, tapi dengan adanya ekosistem yang seperti ini, yang baik seperti ini, harapannya teman-teman bisa menjadikan magnet, ya kan? Menjadikan magnet bagi kita untuk terus melakukan upaya perbaikan bagi diri kita. Seperti itu. Nah, ayo sama-sama kita perbaiki dalam hal ikhtiar langitnya, contohnya seperti sholat malam. Sholat malam ini banyak wadilahnya teman-teman, jadi teman-teman silahkanlah, kalau saya pribadi memang mencoba untuk sampai dengan 1 minggu harus istiqomah. Kadang memang ada yang bolong, tapi bagi saya mencoba untuk istiqomahkan dulu, ya kan. Misalkan 7 hari saya coba untuk istiqomahkan, kalau 1 misalkan kelewat, ya udahlah. Karena kadang-kala emang, kalau pas tidurnya ke malam mungkin bangunnya agak agak pas menjelang subuh, tapi kalau emang kita tidurnya lebih awal, insya Allah kita nanti bangunnya lebih fresh. Jadi kan jam 2:30, jam 3 kita bisa bangun. Dan mungkin strateginya itu pasang alarm, ya kan, pasang alarm. Kalau emang mudah ya nanti pasang alarm agak jauh gitu kan, ditaruh di mana, nanti kita harus punya niat juga dalam hati untuk mengistiqomahkan itu. Dari hati sama alarm tadi insya Allah akan menjadikan rutin. Termasuk sholat-sholat yang lain, misalkan teman-teman merutinkan sholat wajibnya, bisa berjamaah di masjid seperti itu. Kemudian sholat duhanya, ya kan. Setidaknya kan kita saling mengingatkan di sini. Harapannya apa? Saya pribadi juga sama. Kadangkala kalau pas lagi down itu atau banyak kegiatan terlalaikan, tapi paling tidak
ketika ada teman yang mengingatkan di grup, "Yuk sholat duhanya belum?" Ah, yuk kita sama-sama lakukan itu. Karena, salah satu fungsi grup yang di saya sendiri, saya lakukan adalah sebuah sentuhan untuk saling mengingatkan dalam hal kebaikan, termasuk ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Karena, semata-mata kita berupaya untuk meluruskan niat agar dari tujuan kita, agar dari harapan kita itu bisa, lebih mudah untuk, mencapainya, seperti itu. Jadi ayo mumpung sekarang ini tinggal tinggal 10 hari ya, 10 hari menjelang November, kita berikhtiar seoptimal mungkin, apa yang teman-teman harapkan, apa yang teman-teman impikan, itu setidaknya, momentum ini ayo kita sama-sama bareng-bareng, ya kan, dari semua level, dari reseller, agen, agen plus, bride, ya kan, semuanya kita sama-sama. Karena ujung-ujungnya kan ketika percepatan itu pada diri kita kan yang merasakan manfaat, kita yang merasakan kebahagiaan sendiri, seperti itu. Yuk kita sama-sama, karena pada dasarnya saya pribadi pun sama, mencoba untuk, membina dalam hati, kemudian ke mitra-mitra saya. Sehingga harapannya, ini bisa menular kepada mitra-mitra mereka, seperti itu. Setidaknya saya pribadi mencoba untuk memberikan energi yang positif, sehingga mereka akan melakukan yang sama, seperti itu. Kalau kita bilang memang, kenapa kita harus melakukan itu? Sebenarnya begini, kalau saya pribadi mencermati namanya rezeki, energi rezeki ya, sedikit tentang energi rezeki itu sebenarnya menular. Ketika kita melakukan hal kebaikan, kita mendoakan hal kebaikan kepada siapapun, itu akan sedikit menyetrum ya, istilahnya apa ya, chemistry chemistry, ada sentuhan. Nah, itu berefek pada diri kita sendiri. Ketika kita melakukan ini, kita mencoba mengingatkan mitra-mitra kita, mencoba mengingatkan rekan-rekan kita, itu akan menjadikan kebaikan buat diri kita sendiri, seperti itu. Yuk, saya mencoba mengajak ke teman-teman semuanya, di sisa 10 hari November ini, yuk kita sama-sama mencoba melakukan yang terbaik buat diri kita tentu saja, dan dalam hal tujuan di bisnis ini, yuk kita sama-sama meraih yang melebihi target-target sebelumnya. Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin bagi kita, sepanjang kita berupaya untuk melakukan itu yang terbaik. Optimalkan dari sisi sekarang, ya kan? Kita sudah banyak pembinaan, kita sudah banyak hal-hal yang baik, tinggal kitanya aja bergerak untuk melakukan itu. Memang kunci praktek itu berat, tapi paling tidak dengan adanya komunitas yang saling mengingatkan, dengan tujuan jenengan seperti apa tadi, impian, kita melihat seperti apa, ya harus kita lakukan, ya kan? Kita harus melihat kembali, kalau saya sebelum tidur saya mencoba mengafirmasi, impian saya tahun apa ya, oke lah saya coba sekarang afirmasi dulu, saya bicara baik-baik dalam hati, saya mencoba memvisualisasikan, saya berdoa, saya bangun malam, saya berdoa lagi. Jadi mau nggak mau kita setiap hari lakukan itu, namanya afirmasi positif pada alam bawah sadar teman-teman. Seperti itu, dalam hal impian, dalam hal kebaikan, dalam hal urusan apa-apa, lakukan seperti itu. Saya pun sama, jadi sedikit curhat juga ya pada malam hari ini, sebelum saya bergabung di BP, saya juga pengen salah satu menemukan bisnis yang salah satunya adalah lebih menenteramkan bagi diri saya, seperti itu. Nah, akhirnya saya mencoba untuk mengafirmasi, memvisualisasikan, saya pengen salah satu orang yang bisa membantu saya dalam hal support dalam arti motivasi. Nah, memang waktu itu memang saya, sering membaca ya, kalau kalau kita sering ke mall, saya sering baca, jadi saya banyak, membaca artikel tentang motivasi. Nah, di situ saya menemukan salah satu bukunya Pak Ipo yang tentang 7KR. Nah, di situ saya pertama kali saya menemukan chemistry-nya. Artinya dari sisi buku 7KR itu, saya tuh menemukan sesuatu yang sangat menyentuh, ya kan. Kata-kata yang, poin yang buku 7KR yang sangat itu ada sepasang bidadari. Nah, itu yang saya merasakan sesuatu kenikmatan. Saya membaca buku bolak-balik, saya coba cerna, dan memang salah satu yang ditulis Pak Ibu itu bagi saya adalah sesuatu yang sangat pas. Artinya, rezeki itu ridhonya dari pasangan ya. Kalau kita pingin sesuatu, ridho dari pasangan itu bisa istri atau orang tua, bisa ibu mertua atau ibu kandung kita atau orang tua kita. Itu benar. Nah, maksud saya begini, saya awal-awalnya itu tertarik dari sisi ini ya, sisi keselarasan, mengundang percepatan. Nah, dari situ saya mencoba untuk memvisualisasikan apa yang saya inginkan, jadi saya mencoba untuk, eee, merenung kemudian saya mencoba untuk, menikmati, ternyata memang kita harus butuh orang sih untuk bisa melakukan percepatan pada diri kita, seperti itu. Jadi harapan saya begini, ketika kita sudah merasakan klik di hati, teman-teman sudah merasakan ekosistem yang bagus, ketika teman-teman sudah menemukan mentor yang bagus, ayo kita sama-sama dong berjuang, karena tidak semuanya itu orang akan, merasakan hal yang sama. Mungkin akan merasakan proses yang macam-macam lah ya kan. Jadi tentu saja dengan
dengan support seperti ini, dengan salah satunya dengan pembinaan seperti ini, teman-teman bisa merasakan yang baik, energi yang baik seperti itu. Nah, alhamdulillah selama ini pun saya mencoba untuk menyelesaikan sampai saat ini pun hampir yang saya lakukan adalah hampir setiap hari saya telepon orang tua. Saya kalau memang saya bisa ya tetap saya coba untuk setiap hari sungkem sama dia, berbakti sama dia. Apapun yang dia sampaikan, saya sangat terus menghargai. Saya pun setiap hari yang saya lakukan adalah yang saat ini terus saya istiqomah adalah saya minta minta restu, sembari itu saya juga minta maaf apabila saya banyak dosa kepada orang tua selama ini, apapun itu saya tetap melakukan itu karena, sebaik-baik manusia, saya pun merasakan banyak salah dengan orang tua, apalagi mungkin dulu-dulunya seperti apa ya kan, mungkin kita juga banyak hal yang salah, jadi saya lakukan itu. Saya terus, kalau nggak bisa ketemu saya telepon, saya ngobrol meskipun sebentar, tapi itu bagian dari ikhtiar saya untuk mencoba melepaskan semua sekat-sekat sehingga rezeki itu menjadi saya lebih baik dan lebih nikmat, seperti itu. Nah, harapan saya coba untuk mengistiqomahkan itu sampai saat ini. Jadi mungkin teman-teman, mencoba mempraktekkan silahkan. Jadi yang dilakukan adalah kalaupun memang orang tua masih ada, yaitu cobalah untuk berbakti sama beliau dengan cara apa? Ketika bisa bertemu ataupun bisa berdekatan, ya udah setiap hari nggak apa-apa, salim, sungkem, doain, atau apapun itu lakukan terbaik buat orang tua. Kalau nggak bisa telepon setiap hari atau nggak 2 hari sekali silahkan. Itu energi yang baik buat teman-teman semuanya. Karena apa? Doa orang tua, doa itu sangat mustajabah banget, sangat banget. Benar. Jadi saya merasakan ini kan, berapa bulan yang lalu sebelum saya melakukan, apa namanya, keputusan yang saya ya ibarat kata saya resign dari suatu pekerjaan itu, ya saya butuh support, butuh doa dan memang doa ini, eee, yang saya lakukan berapa bulan yang lalu, berapa tahun yang lalu, orang tua menjadi ridho dan menjadi sekarang menjadi bangga dengan kondisi saya seperti ini. Jadi setiap orang pasti merasakan yang berbeda, cuman ketika doa terus kita lakukan, insya Allah itu akan mengena, seperti itu. Oke, jadi itu salah satu cerita curhat bagi saya kepada teman-teman semuanya, sehingga teman-teman, coba temukan apa yang menjadi teman-teman rasakan selama ini, sehingga memberikan kemudahan bagi teman-teman semuanya. Oke ya. Oke, untuk Coach Wedi apa udah siap belum? Yap. Oke, sebelum nanti materi dari Coach Wendy, sorry dari Pak Eko ya, tentang produk knowledge, saran saya teman-teman sekarang, yang belum alat tulisnya silahkan dipersiapkan, karena mungkin nanti akan ada, materi-materi disampaikan oleh mentor sehingga teman-teman bisa tulis, kalaupun enggak nanti kita akan ada slide, nanti kita bagikan kepada teman-teman semuanya. Sebelum ke Mas Eko, saya coba, eee, ada oh ya dari Mas, Coach Wendy ya akan menyampaikan sesuatu ya? Ya, ternyata Oke, audio silakan saya nyala Coach ya. Wendy, saya persilakan waktu dan tempat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Boleh spotlight-nya ke arah saya? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya, cari yang audionya menyala ya. Namanya sama soalnya. Baik, alhamdulillah ya Oke. teman-teman. Alhamdulillah kita di BP ini ya seperti yang tertulis di belakang itu tidak hanya para ulama. Sudah spotlight-nya ke saya belum ya? Oke. Nah, alhamdulillah ya tidak hanya para tokoh tapi juga para ulama itu juga mendukung ya komunitas kita ya, komunitas BP. Jadi ya insya Allah ya, alhamdulillah ya kita di komunitas ini sudah banyak banget yang mendukung ya, sudah banyak banget yang support ya, baik dari segi artisnya ya, mentor-mentornya, ulama-ulamanya ya, dan seperti yang kita laksanakan hari ini yaitu pembinaan ya di MOS dan juga FF. Nah, kedepannya insya Allah akan ada beberapa kelas ya, seperti yang teman-teman ketahui. Ini salah satu bentuk ya totalitas kita yang support teman-teman semuanya di BP ya, yaitu BP Class ya, BP Class. Di mana di sini kita akan mengadakan beberapa training ya, beberapa pelatihan. Yaitu pertama adalah product knowledge ya, kemudian nanti insya Allah hari Selasa itu ada business and family bersama Pak Ipo Santosa, kemudian besok dan lusa itu juga ada WhatsApp marketing bersama Mbak Nina Sarizal, kemudian Instagram basic dan Instagram ads ya bersama Mas Angga dan juga saya insya Allah. Kemudian nanti di materi terakhir adalah increasing income ya, di mana kita belajar bagaimana menambah penghasilan kita ya puluhan juta per bulan dari BP, dan kita akan buka ya tipsnya step by step-nya insya Allah.
akan jadi manfaat buat teman-teman sekalian. Nah, di sini insya Allah kita akan bakukan linknya, jadi teman-teman kapanpun kalau pengen mempelajari ya materi tentang product knowledge lagi, nanti bisa diulang ya materinya di sini. By the way, sebelumnya ini Pak Eko sudah ready belum ya? Pak Eko Siap, sudah saya ready, jadikan Bos. host? Ready Sudah ya, ready, Bos. Alhamdulillah. Sedikit ya ingin saya sampaikan pada teman-teman sekalian ya, kita akan bahas tentang BP dari segi produk ya, bagaimana keunggulan-keunggulannya. Gambar saya nggak ada ya, nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak sih? Di saya ada, Coach, lancar. Oh iya, berarti di Jelas. tempat salah satu peserta tadi mungkin sinyalnya agak sedikit kurang oke. Ya, jadi teman-teman sekalian, insya Allah nanti Pak Eko akan menjelaskan tentang keunggulan BP dari segi produk. Mungkin kita tidak akan lama ya, maksudnya penjelasan dari Pak Eko ini langsung langsung to the point ya, substansinya tentang keunggulan-keunggulan BP dari produk, mungkin hanya sekitar makan waktu 30 menit, ya maksimal itu 40 menit. Setelah itu nanti kalau teman-teman ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti silakan ditanyakan, tapi mungkin kita tidak bisa lama, karena kita kalau meeting malam itu diupayakan tidak lebih dari jam 9 malam. Jadi kita targetkan ya jam 8.45 kita sudah selesai semua ya. Jadi sudah penutupan, sudah selesai semua tanya jawabnya. Dan juga ya banyak di antara kita yang sering yang posting BP untuk testimoni misalnya penyakit ginjal, kolesterol, asam urat dan sebagainya gitu ya. Walaupun yang kita mungkin secara secara yuridis ya di hadapan BPOM kita mungkin belum diperkenankan ya untuk terlalu mengumbar hal-hal yang seperti itu ya, lebih kepada peningkatan stamina ya dan daya tahan tubuh seperti itu. Namun ya dari stamina dan daya tahan tubuh tersebut itu akan menjalarkan berbagai macam proses penyembuhan dari berbagai macam penyakit. Insya Allah nanti Pak Eko akan menjelaskan ya kenapa sih ya dari daya tahan tubuh itu ya dari memperbaiki sel-sel dalam diri kita itu malah bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit ya. Makanya propolis itu dikenal bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya, walaupun ya kita tidak bisa ya secara gamblang deklarasi ya kemana-mana bahwasanya BP menyembuhkan segala penyakit bla bla segala macam, enggak. Ya, pertama ya dari BPOM-nya melarang, yang kedua dari segi marketing itu kurang berpengaruh. Karena apa? Kalau kita menunjukkan bahwasanya bisnis kita ya produk kita itu unggul dalam segala macam poin dan menunjukkan bahwasanya bisnis kita bisa menyembuhkan segala macam penyakit, malah membuat orang lain jadi tidak percaya. Nah, maka dari itu ya kita cukup unggulkan 1 atau 2 poin saja, tapi ini bisa berkembang ya. Nanti ketika mereka ya tanya jawab, bisa nggak untuk keluhan ini, bisa nggak untuk keluhan itu. Nah, insya Allah kita bisa bantu ikhtiarnya lewat BP. Nah, nanti detailnya akan dijelaskan oleh Pak Eko. Ya, buat teman-teman yang sudah siap belajar, boleh coba angkat tangan kanannya. Oke, yang sudah siap belajar, angkat tangan kanannya. Oke ya, alhamdulillah ya. Tadi saya lihat ya ada yang mungkin belum membaca ya dari adab-adabnya kita ketika di Zoom ya, yaitu baiknya itu menutup aurat ya, kemudian kalau bisa audio layarnya dinyalain, dan kalau bisa duduknya itu yang sopan gitu ya. Tadi ada saya lihat yang ibu-ibu nggak pakai jilbab sambil tiduran itu di kasur gitu ya. Jadi mohon coba ya teman-teman kita jaga adabnya ya biar lebih baik lagi, biar lebih sopan lagi. Baik, itu aja deh pembuka dari saya. Insya Allah kita akan belajar banyak dari Pak Eko. Selamat belajar ya, selamat menimba ilmu. Saya kembalikan kepada Pak Kusmardi. By the way, di sini buat teman-teman ada juga yang dari MOS dari FF. Saya takutnya kelupaan ya. Besok itu untuk link Zoom-nya, insya Allah sama dengan link Zoom yang ini. Tapi link YouTube-nya insya Allah nanti beda. Ya, jadi besok ya kalau teman-teman mau join lagi, besok kelasnya besok hari Sabtu ya. Berarti acara pagi ya jam 9.30 bersama Mbak Nina Sarizal ya. Nanti di sorenya akan ada pembinaan lagi oleh Pak Ipo ya tentang materi dipaksa kaya. Gimana itu kita lihat besok ya. Langsung saja ya saya kembalikan pada Master Kusmardi. Oke, terima kasih Coach Wendy. Langsung saja karena sudah materi dari Mas Eko, nanti biar ada tanya jawab. Mas Eko, silakan. Terima kasih Pak Kusmardi dan Coach Wendy. Baik, saya coba ulang ya teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Akhirnya bertemu lagi ya dengan teman-teman sekalian
setelah sekian purnama gitu kan, kita tidak berjumpa karena memang pembinaan di BP sungguh luar biasa, padat sekali jadwalnya, sehingga untuk mengagendakan kegiatan-kegiatan seperti ini pun juga para mentor ini harus menata schedule-nya dengan sangat luar biasa. Dan alhamdulillah memang sudah menjadi komitmen bersama oleh Coach Wendy Abdillah sendiri di MOS akan diberikan pendampingan gitu kan kepada teman-teman nantinya secara intensif, baik melalui grup WhatsApp maupun melalui seminar-seminar dari Zoom seperti ini. Baik teman-teman sekalian, insya Allah ke depan kita akan membahas tentang product knowledge khususnya di Kritis Propolis kali ini, dan mungkin di awal waktu kita akan sedikit membahas tentang propolis secara umum seperti itu, karena memang ada beberapa di antara kita masih bingung di situ. Sebenarnya propolis ini dari mana asalnya di situ, produk lebah yang mana, katakanlah seperti ada juga yang berpendapat bahwa propolis ini merupakan bagian dari madu, dan di situ kita akan klarifikasi semuanya, kita akan bahas tuntas pada malam hari ini sehingga tidak ada lagi hal-hal yang sifatnya menjadi sebuah pertanyaan ataupun ganjalan dalam hati kita. Seperti itu teman-teman ya. Sebagai pengantar, saya ingatkan lagi seperti yang Coach Wendy tadi ingatkan, saya harapkan teman-teman memasang niat dan mental pembelajar ketika mengikuti sebuah seminar apapun, katakanlah dulu khususnya yang sudah dilaksanakan di BP ini, sehingga lebih mudah menyerap ilmu yang didapatkan nantinya. Kemudian perhatikan juga adab-adab yang seharusnya diterapkan karena nanti akan mempengaruhi keberkahan dari ilmu yang didapatkan oleh teman-teman. Berbicara tentang propolis, teman-teman, secara bahasa sebenarnya propolis ini mengandung arti pertahanan kota, dan ini dikemukakan oleh ilmuwan yang bernama Aristoteles seperti itu. Di sini ada Pak Aris, mungkin kalau ada yang namanya Pak Aris bisa jadi saudara beliau gitu kan, seperti itu. Aristoteles ya, seperti itu. Jadi ilmuwan berkebangsaan Yunani. Nah, ini sebenarnya propolis ini sudah diketahui atau dikenal sebelum tahun Masehi, gitu kan, dan sudah dimanfaatkan oleh bangsa Mesir dan Romawi kuno. Dalam Islam, menurut sejarah dikenalkan propolis ini oleh salah satu ilmuwan yang bernama Ibnu Sina, yang karyanya hingga saat ini menjadi fundamental atau dasar dari pengobatan-pengobatan modern seperti itu. Dan pada Perang Dunia Kedua pun Rusia telah memakai propolis ini untuk mengobati luka sebagai pengganti penisilin. Pada saat itu memang penisilin lagi sangat booming, dan di situ ternyata ada penggantinya yang sangat bagus untuk mengobati luka, yaitu propolis. Seperti itu teman-teman. Baik, bisa ditampilkan slide pertama Pak Kusnardi. Kita akan belajar tentang produk lebah teman-teman. Ya, di layar Anda, oh sebentar, ini ada salah satu video, bisa disimak dulu. Ini di saya saja atau di teman-teman juga tidak keluar suara nih videonya? Tidak ada suaranya. Mungkin tadi boleh sebelum di share screen nanti boleh diklik aja yang untuk optimize audio dan optimize videonya. By the way, suara Pak Eko ini terlalu kecil. Pak Eko mungkin boleh coba tidak menggunakan earphone seperti apa gitu. Suaranya mungkin akan lebih optimal. Boleh dites dulu Pak Eko? Oke, siap. Baik. Oke, coba. Cek. Ini nggak pakai earphone, Coach. Ini suara lebih jernih, tapi tetap masih kecil. Boleh digedein lagi nggak suaranya, Pak Eko? Mungkin boleh lebih dekat lagi, nggak apa-apa. Bentar, Coach. Oke, ini sudah full untuk suaranya. Tapi lebih baik tanpa earphone ya, Coach? Ya, jauh lebih baik seperti ini. Oke, boleh diulang videonya. Tadi jangan lupa di optimize video and audio. Kebanyakan masyarakat awam mengetahui lebah hanya menghasilkan madu sebagai produk yang bisa dinikmati oleh manusia. Padahal lebah juga menghasilkan bea pollen, royal jelly, dan propolis. Di antara semuanya, propolis memiliki harga yang paling mahal. Hal itu disebabkan propolis merupakan air liur lebah yang jumlahnya sangat sedikit dan khasiatnya paling kuat. Manfaat propolis dapat meningkatkan imunitas dalam tubuh. Bahkan riset di Amerika menyebutkan propolis berpotensi menghambat pertumbuhan virus HIV. Oke, baik teman-teman sudah melihat sebuah tayangan tadi di mana
manfaat propolis ini sudah diakui di negara-negara maju di situ. Nah, jadi sayang sekali sebenarnya jika kita tidak mengeksplorasi produk yang sekarang kita miliki, yaitu British Propolis, karena memang insya Allah manfaatnya akan sangat luar biasa. Jadi propolis itu adalah salah satu produk hasil lebah selain madu, royal jelly, dan bee pollen, teman-teman. Jadi di layar ini sudah ada 4 produk lebah ya. Jadi yang 3 ini bentuknya cair gitu kan. Kemudian yang 1 bentuknya dia padat atau sekuk dia, bee pollen. Jadi produk lebah ini ada 4, ada madu, royal jelly, propolis, dan bee pollen, teman-teman. Jadi propolis ini asli dari alam, tidak bisa disintesa, teman-teman. Jadi sangat penting untuk memilih perusahaan yang melakukan proses ekstraksi sehingga mendapatkan kualitas terbaik dan terjamin halal produknya. Bahan alami yang direkomendasikan dalam Al-Quran ini untuk pengobatan memang sudah terbukti seperti itu, sebagaimana termaktub dalam surat An-Nahl 69. Di situ kemudian bahan-bahan yang kaya akan nutrisi dan mineral alami, khususnya antioksidan dan bioflavonoid. Jadi bahan utama yang sangat bermanfaat bagi kesehatan di dalam propolis ini dengan konsentrasi yang besar itu adalah antioksidan dan bioflavonoid, teman-teman semuanya. Kemudian manfaat utamanya adalah menjaga daya tahan tubuh di situ sebagai antivirus, antibakteri, dan antiinflamasi tentunya. Seperti itu. Jadi memang fungsi utama dari propolis ini sendiri adalah menjaga daya tahan tubuh. Jadi memang dia defensif dari segala hal yang berpotensi untuk menjadikan tubuh kita itu menjadi sakit atau mengalami penurunan kondisi. Kemudian propolis sendiri ini memiliki sifat hepatoprotektif dan nefroprotektif, yaitu mampu menjaga hati dan ginjal kita, seperti itu. Sebagaimana teman-teman tahu, jika kita mengkonsumsi sesuatu yang bersifat kimia, termasuk obat, maka ginjal kita dan hati kita ini mengalami penumpukan bahan kimia, seperti itu. Jadi sebagai tempat tertumpuknya bahan kimia. Nah, dengan adanya propolis ini bisa menjaga hati dan ginjal kita agar tidak terpengaruh atas efek samping obat-obatan kimia yang kita konsumsi, seperti itu. Kemudian, slide berikutnya adalah kelebihan tentang propolis di situ. Jadi kelebihan tentang propolis ini, satu yang bisa saya sampaikan adalah tinggi antioksidan, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian yang kedua sangat efektif untuk pengobatan, teman-teman. Yang ketiga adalah kandungan bioflavonoidnya. Jadi produk propolis ini mengandung bioflavonoid yang paling banyak di antara bahan-bahan alami yang ada di alam. Seperti itu. Mungkin memang ada di antara buah-buahan, sayur-sayuran yang mengandung bioflavonoid, tetapi jumlahnya tidak sebanyak yang ada di propolis itu sendiri. Sehingga memang di sini menjadi sebuah keunggulan, maka propolis ini memang menjadi bahan tinggi antioksidan, yang kedua adalah efektif untuk pengobatan, dan yang ketiga dia tinggi akan bioflavonoid, seperti itu. Kemudian, slide berikutnya tentang radikal bebas di situ. Mungkin sedikit saya bahas tentang radikal bebas karena ini akan menjadi sebuah sebuah core gitu kan, inti dari kenapa sih tubuh kita ini mengalami penurunan atau kondisi degeneratif. Nah, jawabannya ada di sini, teman-teman. Jadi di slide yang sedang disaksikan oleh teman-teman di layarnya ini, di sini ada sumber radikal bebas dan proses oksidasi di situ. Jadi di dalam tubuh kita sebenarnya terjadi proses-proses ini, teman-teman semuanya. Jadi ada yang namanya radikal bebas ini yang memang sedang terjadi dan kita mungkin terpapar dari bahan-bahannya ini yang dengan secara tidak sengaja. Mungkin pada saat kita berkerumun dengan orang lain, ada yang sedang merokok di situ, sehingga tidak sengaja kita menghisap asap rokoknya. Kemudian bisa jadi kita terpapar sinar ultraviolet dalam waktu yang cukup lama, seperti itu. Kemudian dengan bahan-bahan lain yang mungkin tidak kita sadari masuk ke tubuh kita, yang di sana akan menyebabkan terjadinya proses-proses oksidasi secara berantai atau berlebihan, dan ini jika tidak segera ditangani, jika tidak dihambat, maka akan menjadi sebuah reaksi berantai yang menyebabkan tubuh kita akan mengalami kondisi degeneratif secara dini. Maka ada yang istilahnya penuaan dini, kemudian ada istilah-istilah bahwa sel-sel tubuh kita ini mengalami masalah penurunan fungsi seperti itu, sehingga tidak bisa bekerja secara optimal. Nah, ini salah satu penyebabnya yang jarang sekali kita sadari adalah karena radikal bebas dan proses oksidasi seperti itu. Nah, di sini mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu kan,
antioksidan ini bagaimana sih sebenarnya konsepnya di dalam tubuh kita seperti itu. Jadi sebenarnya antioksidan ini dan radikal bebas ini menyebabkan tubuh kita itu yang awalnya dia seimbang antara elektron dan atom-atom yang ada di dalam tubuh kita, di antara sel-sel itu menjadi tidak seimbang karena oksidan itu, gitu kan, oksidan bahan-bahan radikal bebas itu dia masuk ke tubuh kita dengan kondisi elektron atau kondisi muatan yang tidak seimbang, teman-teman. Sehingga seandainya kalau kita perumpamakan gitu kan, boleh ditayangkan slide berikutnya, Pak Kus. Jika kita bayangkan bahwa sel-sel tubuh kita ini bermuatan listrik, maka dia seharusnya antara elektron dan proton atau antara muatan positif dan negatif dia harusnya seimbang, teman-teman, seperti itu. Tetapi karena radikal bebas itu masuk gitu kan dalam tubuh kita, maka dia ini mengambil gitu kan, mengambil atau merusak keseimbangan dari kondisi atom-atom yang ada di dalam tubuh kita seperti itu. Nah, jika atom-atom dalam tubuh kita tidak seimbang muatan listriknya, maka bioelektrik tubuh kita juga menjadi bermasalah, teman-teman. Padahal tubuh kita ini bisa berjalan, ini karena ada salah satunya kelistrikan tubuh atau bioelektrik. Dan muatan-muatan ini memang saling berikatan dan menjadi sebuah sistem yang memang tidak bisa dipisahkan. Nah, muncullah antioksidan ini yang kembali menyeimbangkan muatan-muatan atom-atom yang ada di tubuh kita, sehingga bioelektrik kembali berjalan dengan baik, sehingga fungsi tubuh kita pun juga akan berjalan dengan baik kemudian, seperti itu. Kemudian cara kerja propolis, teman-teman. Jadi kita sudah bahas tadi propolis itu bagaimana gitu kan, terus kelebihan propolis itu bagaimana, kemudian kita bahas tentang antioksidan dan radikal bebas. Nah, kemudian di sini kita akan membahas tentang cara kerja propolis di dalam tubuh kita. Mungkin bisa ditayangkan slide-nya, Pak Kus. Di situ akan teman-teman ketahui ada atau dua buah sel tubuh kita yang di situ dianalogikan. Satu ini adalah sel yang remaja atau yang kondisinya masih prima, dan satu ini adalah sel yang sudah tua. Oke. Nah, ini. Oke, sudah benar? Ada satu sel yang masih remaja dan satu sel yang sudah tua. Sel tubuh kita awal mulanya terbentuk memang dalam kondisi yang remaja semuanya, Bapak dan Ibu semuanya ya. Nah, sel yang masih remaja ini atau yang dalam kondisi sehat ini, dia memiliki dinding sel yang dia memiliki kerapatan atau membran sel ini memiliki permeabilitas seperti itu, Bapak Ibu. Jadi permeabilitas ini adalah kemampuan untuk memasukkan dan mengeluarkan zat dari dalam maupun dari luar tubuh sel itu sendiri, sehingga sel ini saat memerlukan makan, dia memasukkan bahan-bahan untuk nutrisinya, sedangkan sisa dari metabolisme bisa dikeluarkan sebagai sisa metabolisme atau sampah metabolisme keluar untuk sel itu tubuh sendiri. Nah, dikarenakan radikal bebas dan lemak trans yang masuk ke dalam tubuh kita, maka sel-sel tubuh kita ini mengalami pengerasan dinding seperti itu, sehingga dia yang namanya gula, protein, lemak yang harusnya menjadi makanan sel tubuh kita, dia tidak dapat masuk dengan leluasa, tidak dapat masuk dengan sempurna, sehingga yang seharusnya sel ini tadi memerlukan 10 skala, katakanlah jumlahnya, dia hanya masuk mungkin 3, hanya masuk mungkin maksimal 5, seperti itu. Nah, efeknya apa? Yang pertama, sel akan menjadi kekurangan makanan, sehingga lama-kelamaan sel ini akan menjadi layu dan akhirnya akan mati karena tidak terpenuhi suplai nutrisinya. Yang kedua, masalah yang terjadi adalah bahan-bahan yang seharusnya menjadi makanan sel tadi masuk ke dalam sel, diolah dan menjadi salah satu sistem metabolisme kita, dia akhirnya tidak bisa masuk ke dalam sel dan tertimbun akhirnya di dalam pembuluh darah kita. Jika yang tertimbun ini adalah gula, maka kita beresiko terkena diabetes. Jika yang tertimbun ini adalah lemak, maka kita juga beresiko terkena hiperlipidemi atau kondisi kolesterol atau lemak yang berlebih di dalam darah kita. Dan masih banyak lagi bahan-bahan ini yang berpotensi untuk menjadikan tubuh kita mengalami keluhan atau penyakit degeneratif karena terjadi penimbunan dalam pembuluh darah itu tadi. Maka dari itu perlu adanya antioksidan gitu kan. Perlu adanya antioksidan yang bisa membuat sel-sel tubuh kita ini menjadi prima kembali fungsinya. Yang dindingnya tadi mengeras menjadi lebih permeabel lagi, sehingga proses terjadinya katakanlah metabolisme dalam sel untuk masuk dan keluarnya makanan tadi menjadi lebih
bagus seperti itu, sehingga dimungkinkan tidak ada lagi yang namanya bahan-bahan yang tertimbun secara berlebihan di dalam pembuluh darah kita, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi inilah pentingnya antioksidan. Tanpa antioksidan maka sel-sel tubuh kita ini akan sangat susah sekali mempertahankan kondisinya, karena memang sekarang kita tahu banyak makanan-makanan yang sudah mungkin secara kualitas kurang sehat seperti itu. Kemudian bahan-bahan kimia yang mungkin diselipkan pada katakanlah bahan-bahan konsumsi kita yang mungkin tidak kita sadari, atau bahkan pola hidup kita yang kecenderungannya mungkin sekarang menjadi tidak sehat lagi. Salah satunya mungkin kita malas berolahraga di situ, sehingga sampah-sampah metabolisme atau bahan-bahan radikal bebas yang tertimbun ini tidak serta-merta bisa dikeluarkan gitu kan dengan baik melalui proses mungkin olahraga, kemudian pembuangan melalui urin, melalui feses seperti itu, sehingga makin bertumpuk, dan ini makin membuat sel-sel tubuh kita ini menjadi berat untuk mempertahankan kesehatannya seperti itu. Maka dari sini penting sekali untuk mengkonsumsi antioksidan yang dalam hari ini sangat banyak sekali terdapat pada propolis atau British propolis itu sendiri. Nah, dari sini juga akan muncul gitu kan sebuah mekanisme. Jika sel tubuh kita itu sehat semuanya, maka otomatis segala macam fungsi dari organ-organ kita akan menjadi baik. Sehingga saat fungsi organ kita menjadi baik, maka sistem organnya pun akan menjadi sehat dan akan mempengaruhi kualitas kesehatan tubuh kita juga. Seperti itu. Dan sebaliknya, jika sel-sel tubuh kita mengalami penurunan fungsi, mengalami kondisi degeneratif, maka tubuh kita pun akan mengalami sakit seperti itu. Jika memang terjadi penurunan fungsinya di bagian sel-sel lambung, maka lambung kita tidak bisa bekerja secara optimal. Jika terjadi di daerah pernafasan, maka kualitas fungsi pernafasan kita menjadi turun. Disinilah muncul berbagai macam penyakit yang mungkin tidak kita sadari sebelumnya. Karena apa? Proses ini terjadi secara pelan-pelan tetapi masif seperti itu. Saat terjadi keluhan, saat terjadi penyakit, maka kita merasakan sudah muncul penyakitnya seperti itu. Padahal proses ini seharusnya bisa kita cegah dengan mengkonsumsi salah satunya antioksidan yang terdapat pada propolis seperti itu. Nah, dari sinilah muncul bahwa adanya statement bahwa propolis dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Secara mekanisme memang benar adanya seperti itu. Karena dari sinilah yang saya ceritakan tadi, jika sel tubuh kita ini sehat kondisinya, maka seluruh organ maupun sistem organ kita juga akan sehat. Tapi jika selnya sakit atau selnya tidak bisa bekerja maksimal, maka seluruh sistem akan terdampak dan terpengaruh. Nah, jadi konsumsi untuk propolis ini nantinya pastinya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian akan menemukan gitu kan beberapa klien yang mengalami kita istilahkan dengan kondisi detox seperti itu, atau healing krisis, muncul sebuah keluhan-keluhan ringan yang terjadi setelah mengkonsumsi British propolis seperti itu. Dan ini memang sebuah kondisi yang wajar sebenarnya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Karena apa? Tubuh kita yang belum terbiasa mendapatkan asupan gitu kan, mendapat asupan antioksidan yang tinggi, ini berjalan menurut sistem yang sudah katakanlah lama berjalan seperti itu. Tapi saat ada asupan bioflavonoid, kemudian asupan antioksidan tinggi, maka tubuh ini menjadi memiliki mekanisme baru, memiliki sebuah bahan yang memang bisa digunakan dan diolah untuk mempertahankan kondisi kesehatan dengan lebih baik. Sehingga nantinya akan muncul sebuah kondisi di mana tubuh kita ini mengalami apa ya, bisa dikatakan restart ulang gitu kan, atau bisa dikatakan dengan dia melakukan restart sistem, katakanlah seperti itu. Nah, pada saat ini terjadi, tubuh kita ini biasanya mengalami kondisi yang sedikit menurun, bisa muncul sebuah fatigue gitu kan, atau kelemahan di situ, mungkin muncul sedikit sakit kepala, perut sedikit kembung gitu kan, mules di situ. Tapi ini semuanya insya Allah dalam kategori wajar. Selain memang jika terjadi alergi, maka ini mungkin klien dalam kondisi resisten atau tidak bisa mengkonsumsi produk-produk nektar atau produk lebah yang lain seperti itu. Jadi selain alergi, insya Allah kondisi-kondisi seperti ini akan aman dan akan hilang dalam beberapa hari berikutnya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah cara kerja propolis ini, kita akan membahas tentang
apa sih sebenarnya manfaat propolis bagi manusia gitu kan? Kalau boleh saya rangkum sedikit, yang pertama memang membantu sel tubuh kita dalam mempertahankan fungsi metabolisme dan kesehatannya. Kemudian sumber nutrisi esensial karena hampir semua vitamin ada dalam propolis, dan selanjutnya membantu untuk menahan efek radikal bebas dan proses oksidasi di dalam tubuh kita. Kemudian untuk memperbaiki kualitas sel tubuh yang usang dan meningkatkan permeabilitas membran sel sehingga tercukupi asupan nutrisinya. Jika kondisi sel kita sehat, maka secara otomatis tubuh kita juga akan sehat, seperti itu. Kemudian mencegah terjadinya kondisi degeneratif akibat penumpukan gula, lemak, dan protein dalam tubuh dan pembuluh darah kita yang dapat mengakibatkan menurunnya imunitas, diabetes, dan kolesterol serta terjadinya obesitas, seperti itu. Nah, kemudian kita sekarang mengarah ke keunggulan BP, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita sudah membahas tentang propolis, sekarang kita membahas spesifik tentang British propolis di situ. Kenapa sih kita harus memilih British propolis seperti itu? Boleh ditampilkan Pak Kus untuk keunggulan BP di situ. Jadi teman-teman sudah familiar mungkin ya, bukan yang ini kelebihan propolis, yang keunggulan BP ada 5 poin. Mungkin teman-teman sudah familiar dengan istilah gitu kan, IRA 21, katakanlah seperti itu. Jadi IRA 21 ini fungsi komponennya adalah Inggris, IKAD, kemudian rekomendasi artis dan tokoh nasional, 4 aromanya khas gitu kan, dan yang kelima 21 hari efektif. Jadi kalau kita mau jabarkan di situ kan, kenapa sih kok harus ada Inggris katakanlah di situ. Nah, ini memang kenapa harus kita memilih British propolis ini. Satu, BP ini salah satu produk gitu kan yang memadukan kekuatan bumi dan langit sehingga tidak perlu khawatir dengan kualitas dan manfaatnya, seperti itu. Maksud memadukan kekuatan bumi dan langit ini adalah kekuatan langit ini bahwa propolis sudah termaktub gitu kan di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl 69, dan di sana memang sudah nyata bahwa produk lebah ini menjadi sebuah obat gitu kan bagi manusia. Kemudian kekuatan kekuatan buminya adalah bahwa produk kita ini, British propolis ini, diproduksi di Inggris yang merupakan negara maju dengan teknologi yang mutakhir, seperti itu. Dan Inggris dikenal dengan negara yang selama ini menjaga kualitas, sehingga kita menjadi tidak perlu khawatir lagi dengan manfaat dan kualitas dari British propolis itu sendiri. Kemudian British propolis ini terbentuk dari bahan alami yang kaya akan vitamin dan mineral di negara subtropis yang memiliki keanekaragaman flora dan diproses menggunakan teknologi canggih di negara maju. Jadi karena Inggris ini merupakan negara subtropis, otomatis floranya ini atau tumbuhannya ini menjadi lebih beraneka ragam daripada di negara-negara tropis seperti itu. Otomatis lebah yang mengumpulkan nektar ini juga berasal dari berbagai macam bunga seperti itu. Dan ini akan menjadikan kualitas propolisnya juga akan menjadi lebih baik. Kemudian sangat efektif untuk kondisi degeneratif, yaitu yang IKAD tadi, imunitas, kolesterol, asam urat, dan diabetes. Jadi dalam 4 kondisi ini, insya Allah propolis akan sangat efektif sekali untuk membantu, baik itu meringankan gejalanya maupun membantu untuk katakanlah menyembuhkan kondisi tubuh kita dari hal-hal yang bersifat degeneratif seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah direkomendasikan oleh artis dan tokoh nasional. Praktis saya belum pernah mengetahui ada produk serupa di pasaran yang direkomendasikan atau di-endorse oleh artis dan tokoh nasional. Secara otomatis jika beliau-beliaunya merekomendasikan, berarti produk ini juga bukan produk sembarangan seperti itu, karena tidak mungkin beliau-beliau ini merekomendasikan sebuah produk yang mungkin beliau belum mengerti kualitasnya, belum mengerti manfaatnya seperti itu. Jadi ini merupakan sebuah kelebihan di British propolis. Kemudian aroma yang khas di situ. Jadi memiliki aroma yang khas ini juga menunjukkan sebuah kualitas, dan dalam aromanya ini sendiri juga bisa sebagai aromaterapi teman-teman semuanya. Jadi beberapa kasus yang berhubungan dengan kondisi saluran nafas bagian atas di situ, teman-teman bisa menggunakan seduhan hangat dari British propolis ini yang uap airnya nantinya bisa dihirup sebagai aroma terapi. Kemudian yang berikutnya adalah 21 hari efektif di situ. Jadi perusahaan sudah meneliti dan memiliki rentang waktu di situ kan, selama 21 hari insya Allah propolis ini akan menimbulkan atau memberikan efek positif gitu kan kepada tubuh kita seperti itu. Dan di sini memang
memiliki waktu efektif ini berbeda-beda antar masing-masing orang. 21 hari efektif ini adalah kami rasa sebuah rentang waktu yang cukup panjang, karena saya pribadi merasakan efek dari propolis atau British propolis ini dalam sekali atau 2 kali minum seperti itu, dan kebanyakan dari klien-klien kami pun juga merasakan demikian. Oke, selanjutnya setelah kita mengetahui keunggulan BP, nah kita mungkin akan sedikit membahas tentang beberapa macam gitu kan propolis yang ada di pasaran di situ, karena ada sebagian dari masyarakat sedikit membanding-bandingkan di situ kan, membanding-bandingkan ada propolis A, propolis B di situ, dan diklaim mana yang lebih baik. Di sini sebenarnya masih ada beberapa teman-teman yang rancu gitu kan. Boleh mungkin videonya ditayangkan Pak Kus, yang Mas Rikinya itu ada. Oke, kalau kesulitan tayang, bisa ya? Oke. Aromanya beda. Kentalnya juga beda. Oke, baik. Jadi Bapak Ibu sudah mengetahui tadi di video ada beberapa jenis propolis yang mulai dari yang jernih dia sampai yang terlihat konsentrat ya di British propolis seperti itu. Jadi kekeruhan pada British propolis ini merupakan sebuah produk yang memang konsentrasinya tinggi seperti itu. Jadi bahan aktifnya tinggi, kemudian konsentrasinya tinggi sehingga menimbulkan warna yang seperti tadi, ada sedikit kekeruhan yang menurut beberapa orang memang disinyalir di situ dikatakan ada bahan-bahan yang kurang bagus. Tapi di sini saya yakinkan lagi kepada teman-teman semua bahwa kekeruhan pada BP ini merupakan propolis konsentrat. Kemudian standarisasi jumlah bahan teralut yang dipastikan aman oleh BPOM ya, seperti itu. Jadi BPOM jika mengeluarkan sebuah sertifikat secara otomatis bahwa produk ini memang sudah layak untuk dikonsumsi dan aman seperti itu, sehingga teman-teman tidak perlu mengkhawatirkan lagi tentang hal-hal yang terkandung di dalam British propolis. Semakin tinggi tingkat penyaringan, maka semakin banyak bahan aktif yang terbuang. Nah, ini yang perlu dipahami juga. Jadi jika nanti bertemu dengan produk-produk lain yang mengklaim dia lebih bagus, kemudian yang menunjukkan dia mungkin lebih jernih seperti itu, jadi teman-teman tidak perlu khawatir gitu kan, tidak perlu risau. Kita fokus kepada produk kita saja bahwa kelebihan BP ini memang pada konsentratnya, bahan aktifnya lebih banyak daripada bahan-bahan aktif yang ada di produk-produk yang lain. Jika mereka mengklaim katakanlah produk mereka lebih bagus, ya mungkin itu hak mereka seperti itu. Tetapi jika produk kita dijatuhkan gitu kan, jika produk kita mungkin dikatakan sesuatu hal yang kurang bagus, maka teman-teman juga bisa defense juga bahwa sebenarnya semakin tinggi tingkat penyaringan, maka bahan aktifnya yang ada di dalam bahan tersebut ini juga akan semakin banyak yang hilang. Salah satu tandanya ini ya warnanya itu tadi. Jadi semakin jernih bisa dikatakan propolis secara aslinya di situ, secara alaminya ini memang sudah tidak banyak lagi berada pada bahan atau produk tersebut, teman-teman. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir ya. Kemudian kualitas propolis itu sebenarnya didasarkan pada hasil penelitian, teman-teman. Jadi bahan aktifnya ada berapa di situ kan, terus kemudian komponennya ada apa saja, sebenarnya berasal dari sebuah hasil penelitian, bukan didasarkan pada argumen pribadi atau hasil uji tanpa standar keilmuan yang jelas. Karena nanti teman-teman akan menemukan banyak masyarakat itu yang menguji propolis dengan berbagai metode. Salah satunya mungkin diteteskan pada tisu atau dengan metode-metode yang lain di situ. Nah, ini saran saya tidak serta-merta membuat teman-teman menjadi risau seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir karena hal-hal seperti itu sebenarnya tidak akan membuktikan apapun seperti itu, karena seharusnya kualitas propolis ini memang betul-betul diketahui dari hasil sebuah penelitian atau uji bahan seperti itu. Nah, membandingkan kualitas harus dengan produk yang setara.
jika BP dibandingkan dengan produk-produk lain yang ada di Indonesia, yang harganya tidak setara, kualitasnya tidak setara di situ, kemudian manfaatnya pun juga mungkin masih kita belum ketahui secara jelas, maka ini memang tidak seharusnya. Jadi kalau istilahnya apple to apple gitu kan, jadi ini nggak match juga gitu kan kalau membandingkan British Propolis dengan produk-produk yang lain seperti itu. Memang kalau ingin membandingkan harus dengan produk-produk yang sekelasnya gitu kan, produk-produk yang sama-sama premium. Mungkin propolis yang memang berasal dari negara-negara maju seperti New Zealand, Kanada, atau mungkin Australia di situ mungkin boleh dibandingkan. Tetapi dengan produk-produk lokal ini sayang sekali menurut saya tidak bisa dibandingkan. Karena itu teman-teman tidak perlu merasa khawatir jika memang ada oknum yang nantinya membuat perbandingan-perbandingan dengan sendirinya seperti itu ya. Kemudian BPOM mengeluarkan sertifikat berdasarkan hasil uji terstandar, teman-teman, sehingga hasilnya valid dan tidak perlu diragukan, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang nanoteknologi, teman-teman. Nah, ini sedikit banyak, teman-teman, nanti akan bersinggungan, itu kan, terutama mitra-mitra yang masih baru, akan bersinggungan dengan beberapa teman-teman kita di luar sana yang mengunggulkan, gitu kan, tentang nanoteknologi pada produknya, seperti itu. Nah, mungkin kita bisa belajar sedikit tentang apa sih sebenarnya nanoteknologi itu gitu kan. Jadi sebenarnya kalau boleh bilang nanoteknologi itu sebenarnya adalah sebuah proses di mana suatu bahan itu dipecah partikelnya menjadi lebih kecil di situ. Menjadi lebih kecil dengan harapan dengan partikel yang lebih kecil ini maka dia akan lebih mudah dimanfaatkan seperti itu. Lebih mudah digunakan atau mungkin bisa berfungsi dengan hal-hal atau tujuan yang lain seperti itu. Ini sebenarnya secara umum gitu kan tentang nanoteknologi seperti itu. Jadi nanoteknologi ini membuat suatu bahan itu jika dihubungkan dengan katakanlah produk-produk yang berhubungan dengan kesehatan, terutama selama ini yang masih diteliti adalah yang berhubungan dengan kedokteran gitu kan, dengan dunia medis khususnya dalam menciptakan obat-obatan kimia seperti itu. Karena memang obat-obatan kimia ini berasal dari bahan-bahan sintesa, dari bahan-bahan buatan yang dia karakteristiknya dibuat atau disusun sedemikian rupa sehingga berfungsi tertentu untuk tubuh kita. Nah, maka dari itu bisa dimanipulasi, bahannya mungkin bisa dipecah gitu kan, terus kemudian direkayasa susunannya sehingga berfungsi sesuai dengan keinginan ilmuwannya seperti itu. Nah, jika pada bahan alami apakah bisa nanoteknologi ini diterapkan? Ini masih dalam tahap penelitian lebih lanjut dan mungkin masih belum terjadi keputusan final seperti itu. Apakah benar ini bermanfaat sekali jika nanoteknologi ini diterapkan pada bahan-bahan alami, khususnya salah satunya adalah propolis. Karena memang di masyarakat ada propolis yang diklaim karena memiliki teknologi nano atau menggunakan nanoteknologi seperti itu. Padahal sepengetahuan kami, berdasarkan hasil riset pun bahwa nanoteknologi ini juga memiliki sebuah kelemahan yang tidak bisa dianggap enteng, teman-teman semua. Nanoteknologi ini memiliki partikel yang sangat kecil sehingga memungkinkan partikel ini bisa sampai ke otak kita dan meracuni otak kita di situ. Maka dari itu perlu sangat berhati-hati menggunakan teknologi nano ini atau bahan-bahan dengan nanoteknologi seperti itu. Karena jika konsumsi kita katakanlah dengan produk-produk nanoteknologi ini bisa benar-benar sampai ke otak kita, padahal otak kita ini adalah salah satu organ tubuh kita yang bariernya atau pertahanannya paling kuat, sehingga tidak semua bahan yang kita konsumsi itu bisa serta-merta bahan aktifnya bisa sampai ke otak kita. Nah, nanoteknologi ini disinyalir mampu menciptakan sebuah partikel yang sangat kecil sehingga dia mampu untuk sampai ke otak kita. Nah, ini juga bisa berbahaya jika bahan-bahan itu sebenarnya tidak seharusnya berada di sana. Seperti itu. Yang kedua adalah penggunaan nanoteknologi pada suatu bahan, dia akan merubah fungsi atau sifat dari bahan alami itu sendiri. Jadi sebenarnya ini tidak serta-merta menjadi sebuah kelebihan di situ. Karena dua tadi, yang pertama dia partikel yang sangat kecil bisa berpotensi untuk meracuni otak karena sampai ke otak kita. Yang kedua, nanoteknologi ini bisa merubah sifat asli dari bahan, gitu kan, yang diterapkan teknologi nano tersebut. Nah, sehingga kita bisa bertanya, jika ini diterapkan pada bahan seperti propolis, apakah nantinya propolisnya bisa tetap berfungsi atau memiliki manfaat sedemikian rupa seperti propolis pada aslinya? Ini juga masih dalam taraf yang belum pasti seperti itu. Sehingga untuk lebih amannya, kita berfokus saja kepada hal-hal yang memang bisa kita kendalikan
yang bisa kita usahakan, seperti berfokus pada bisnis yang sedang kita jalani dan tekuni ini di British Propolis. Jadi tidak perlu menghiraukan atau mungkin terlalu memperhatikan hal-hal di luar sana yang mungkin berpengaruh atau berpotensi menjadikan kita menjadi tidak percaya diri lagi dalam menyampaikan informasi tentang British Propolis. Kemudian yang berikutnya adalah standar harga di British Propolis. Jadi perlu saya ingatkan lagi kepada teman-teman semuanya, terutama yang masih baru bergabung, bahwa di British Propolis ini ada standar harga yang sudah disepakati dan sudah ada akta notarisnya, teman-teman. Jadi harga jual British Propolis satu botolnya adalah 250.000, kemudian untuk paket reseller yaitu 660.000, dan paket agent 990.000, dan paket agent plus adalah 1.800.000. Dan ini harus kita jaga semua, karena jika nantinya ada mitra-mitra yang menjual di luar kesepakatan ini, maka berpotensi akan bersinggungan dengan jalur hukum seperti itu, karena ini sudah menjadi sebuah kesepakatan dan menjadi sebuah peraturan bersama di perusahaan di British Propolis, ya teman-teman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman, untuk pada waktu malam ini. Di akhir sesi mungkin bisa ditayangkan sebuah video dari Pak Kus. Monggo. Lebah itu keren. Di Al-Quran ada surah khusus tentang lebah, An-Nahl. Di hadis Nabi juga, orang beriman itu bagaikan lebah. British Propolis, aromanya beda, kentalnya beda. Ngaduknya jangan pakai sendok logam ya. Boleh pakai air hangat, boleh juga dicampur madu atau jus. Minumnya pakai tangan kanan ya, sambil duduk, jangan lupa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya kita bisa memasuki sesi tanya-jawab. Pak Kus, saya serahkan kembali ke Pak Kus Madri. Silakan Pak Kus. Oke, terima kasih Pak Eko atas pemaparannya, luar biasa banget. Teman-teman silakan yang mau bertanya, bisa raise hand atau bisa langsung ke chat, karena waktu kita juga sudah semakin malam. Oke, ada yang raise hand ya. Silakan Mas Arif, segala di unmute. Yuk Mas Arif, silakan. Pertanyaannya apa? Langsung aja. Assalamualaikum. Langsung saja nggih, mau tanya ini masalah detox tadi. Setelah kita konsumsi itu efeknya itu detox itu seperti apa? Contohnya misalnya gatal, apa pusing atau mual-mual seperti itu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Master. Saya langsung jawab saja, Pak Gus, ya. Oke, jadi untuk proses detox ini masing-masing pribadi, masing-masing orang ini akan berbeda, Master. Jadi ada beberapa orang itu memang yang selama kesehariannya dia banyak mengkonsumsi bahan-bahan kimia, gitu kan, mungkin dari makanan yang tidak disadari. Kemudian ada beberapa orang ini yang mengalami kondisi healing krisis cukup berat, itu karena memang dari riwayatnya suka sekali untuk mengkonsumsi obat-obatan kimia. Jadi sakit sedikit minum obat, sakit sedikit minum obat. Dan di sini berpotensi tubuhnya tertimbun banyak-banyak bahan kimia seperti itu. Semakin banyak hal-hal yang bersifat toksin di dalam tubuh kita, baik itu berasal dari makanan maupun dari obat-obatan yang kita konsumsi, maka nanti efek detox-nya ini juga akan semakin berat seperti itu. Nah, tingkat apakah itu skala dari detox ini memang masing-masing orang menjadi berbeda di situ. Yang paling ringan biasanya mungkin terjadi perut terasa agak sebah di situ kan, terus kemudian kepala sedikit pening gitu kan. Kondisi yang paling berat yang saya pernah tahu di klien itu, beliaunya mengalami kelemahan. Jadi dalam satu hari itu untuk beraktivitas agak sulit. Jadi pengennya itu rebahan gitu kan, pengennya itu tiduran terus gitu kan. Jadi setelah nanti masa itu terlewati, maka alhamdulillah penuturan dari banyak klien itu tubuh akan merasa lebih ringan, lebih fit gitu kan, lebih sehat, dan untuk beraktivitas itu terasa memang lebih prima kondisinya seperti itu. Jadi memang masing-masing orang menjadi berbeda, mulai dari yang paling ringan biasanya kepala pening gitu kan, perut mual gitu kan, sampai pada kondisi sering kencing di situ, atau bahkan terjadi kelemahan, atau mungkin pada saat itu untuk beraktivitas badannya cukup kurang
tenaga, seakan-akan seperti itu. Tapi insya Allah selama itu bukan merupakan reaksi alergi, ini kita bisa katakanlah menahannya atau menggunakan waktu kita untuk banyak istirahat dan minum air putih yang banyak di situ, agar tubuh kita semakin ringan untuk menjalankan proses detoksnya. Seperti itu, Mas Dar. Oke, mungkin selanjutnya bisa dibacakan di chat juga, Pak Kusnardi, biar bisa adil nih. Ada yang bertanya langsung, ada yang dari chat. Oke, di chat nggak ada yang saya baca. Oh, nggak ada. Yang selanjutnya adalah chatnya saya close tadi. Kalau misalnya ada yang mau di chat, silakan. Silakan Pak Master Ulum, silakan. Ada yang bertanya? Kelihatannya di chat banyak, Pak Gus. Oke, terlalu banyak nih. Kita pilih aja, Pak Eko ya. Siap. Oke, yang pertama Pak Eko saya bacakan aja karena memang waktu sudah larut malam. Yang pertama dari siapa ini ya? Oke, saya pilih dari Mas Fahri Aliuddin. Saya alergi propolis, Pak. Apakah kedepannya bisa hilang alerginya dan bisa konsumsi propolis? Langsung jawab, Pak Eko. Baik. Jadi kalau ada teman-teman dan Bapak Ibu sekalian yang mengalami alergi propolis, ini coba dicek gitu kan. Alerginya tingkatnya itu sebesar apa yang pertama. Yang kedua, apakah alergi juga dengan produk nektar yang lain di situ. Jadi jika konsumsi madu, jika konsumsi royal jelly dan bee pollen sama alerginya ketika mengkonsumsi propolis, bisa jadi ini benar-benar alergi di situ. Tetapi saat mengkonsumsi propolis muncul ruam-ruam, katakanlah gatal-gatal. Tetapi saat mengkonsumsi madu, bee pollen atau royal jelly tidak. Nah, ini bisa jadi bukan sebuah reaksi alergi, tetapi bisa jadi ini adalah reaksi detox. Jadi ada beberapa memang kondisi tubuh klien kita itu dia mendeteknya melalui kulit gitu kan, melalui kelenjar keringat, dan ini bisa terjadi memang seperti reaksi alergi atau gatal-gatal seperti itu. Nah, ini memang perlu dipastikan lagi apakah benar ini reaksi alergi atau benar-benar atau bukan, atau ini sebenarnya adalah reaksi detox. Jika memang benar reaksi alergi dan untuk produk lebah yang lain juga mengalami reaksi yang sama, maka saya tidak berani memastikan kapan akan bisa katakanlah mengkonsumsi produk lebah kembali seperti itu, karena ini berkaitan dengan reaksi imunitas tubuh kita. Jadi tubuh kita ini memiliki sebuah mekanisme defensif gitu kan, pertahanan, yang dimana dia saat mendapatkan bahan yang terbacanya sebagai bahan asing atau bahan-bahan alergen, maka dia secara otomatis melakukan mekanisme pertahanan dengan mengeluarkan zat yang namanya antihistamin seperti itu. Nah, zat inilah yang akhirnya akan keluar di situ dan menimbulkan efek gatal atau ruam di kulit kita. Nah, efeknya apa? Bahayanya jika zat ini terakumulasi dalam jumlah besar di tubuh kita, maka bisa terjadi inflamasi atau pembengkakan juga seperti itu. Jika pembengkakan ini terjadi pada saluran nafas, maka efeknya bisa sesak nafas. Dan inilah yang menjadikan sebuah prinsip bahwa alergi ini tidak bisa dianggap enteng. Sebenarnya seperti itu, karena jika konsentrasinya terlalu besar gitu, maka bisa sampai menyebabkan kondisi klien ini jatuh pada sesak nafas seperti itu. Dan ini juga cukup membahayakan. Maka dari itu saran saya bagi teman-teman yang mungkin mengalami alergi, coba dengan konsentrasi yang kecil dulu produk-produk lebah yang lain. Jika memang sama reaksinya, mungkin harus bersabar dulu sampai tubuh benar-benar bisa menganggap ini sebuah bahan alami yang bukan sebagai musuh lagi di dalam tubuh seperti itu. Jika tidak, maka bisa jadi memang selamanya tubuh ini tidak bisa menerima untuk bahan-bahan seperti itu. Boleh lanjut, Bagus? Oke, berikutnya adalah pertanyaannya, apakah propolis bisa digunakan untuk penderita jantung yang sudah menggunakan ring, Pak Eko? Oke,
apakah propolis bisa digunakan untuk penderita jantung yang menggunakan ring. Jadi sebenarnya konsep pemasangan ring pada kondisi jantung ini adalah beliau yang mengalami masalah di jantung koroner. Jadi biasanya ada penyempitan pembuluh darah jantung seperti itu. Nah, penyempitan pembuluh darah jantung ini dia dilebarkan menggunakan ring, gitu kan? Menggunakan ring ini agar dia lumen atau saluran pembuluh darahnya itu kembali lancar. Nah, jika kita minum propolis, bagaimana efeknya? Maka ini akan menjadi sangat baik sekali. Kenapa? Karena propolis salah satunya dia berfungsi untuk satu mengencerkan darah, yang kedua dia mereduksi gitu kan kondisi yang bisa menyebabkan aterosklerosis. Salah satunya adalah lemak-lemak yang bisa menimbulkan plak di dalam pembuluh darah. Jadi jika klien-klien dengan adanya pemasangan ring jantung mengkonsumsi propolis, menurut saya ini adalah sebuah sinergi yang sangat bagus sekali. Karena di sini propolis akan membantu tubuhnya untuk memetabolisme bahan-bahan yang ada di dalam darah ini untuk menjadi tidak ada beresiko untuk tertimbun lagi seperti lemak gitu kan, kemudian kolesterol, asam urat dan lain sebagainya. Jika kondisi ini normal, maka darah ini dalam kondisi baik, maka aliran darah pun akan jauh lebih lancar di situ. Dan ini akan membantu sekali untuk klien-klien yang sudah terpasang ring pada pembuluh darah jantungnya. Seperti itu, Pak Kus. Ini Pak Eko. Sampai jam berapa lagi nih Pak Eko? Kenapa? Sampai jam berapa ini dibatasi nih? 8:30. Ini 8:30. Ini kita kesempatannya sampai jam berapa, Pak? Sampai jam 8.40, pertanyaan terakhir, paling lambat banget 8.45 kita udah tutup. Oke. Siap. Oke, saya kasih kesempatan yang resen ya, banyak biar juga ada yang bisa disampaikan kepada Pak Supriyanto. Oke, yang resen Pak Supriyanto silakan unmute dulu untuk bertanya. Silakan Pak Supriyanto. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Supriyanto. Saya mau tanya, kalau propolis itu diminum untuk wanita yang menyusui bisa nggak ya, Pak? Oh, siap. Terima kasih. Bisa. Ya. Jadi alhamdulillah selama ini banyak sekali testimoni British Propolis diminum untuk wanita menyusui, ini sangat bagus, Pak Supriyanto. Salah satunya yang pertama, dia bisa digunakan sebagai ASI booster di situ. Jadi saat wanita menyusui ini mengkonsumsi British Propolis, maka kualitas ASI-nya itu secara kuantitas dan kualitas akan menjadi lebih baik gitu kan, akan menjadi lebih banyak seperti itu. Kemudian nutrisi esensialnya yang dia diteruskan sampai ke bayi di situ juga akan berpengaruh pada kesehatan si bayi itu sendiri. Jadi akan membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya seperti itu. Bagi ibu sendiri, selain untuk ASI, untuk tubuhnya pun di sistem-sistem organ yang lain juga akan terbantu. Karena kita tahu bahwa seorang ibu yang menyusui ini kan biasanya kondisinya itu kecenderungannya dia kurang istirahat, kemudian nutrisinya harus banyak terpenuhi karena yang dimakan ini dibagi dua untuk nutrisi dirinya sendiri dan untuk sang bayinya melalui ASI seperti itu. Otomatis dengan adanya asupan nutrisi tambahan dari British Propolis dengan banyak nutrisi dan vitamin serta mineral esensial di dalamnya, maka otomatis dengan porsi makan yang mungkin sama atau mungkin sedikit bertambah, ditambah lagi dengan propolis, ini akan menjadi sangat bagus kombinasinya seperti itu. Jadi boleh, sangat boleh sekali gitu. Oke, berikutnya saya kasih kesempatan yang wanita ya, gantian kepada Master Anissa dari Madiun. Saya persilahkan. Di-unmute dulu di layarnya. Ada Ibu Master Anissa dari Madiun? Oke, kalau nggak respon, pada berikut lanjut yang resen adalah Mos SBM Ayudina. Oh, sudah nyala. Silakan, Bu. Halo, iya. Master, saya mau nanya, kan ibu saya itu sakit diabetes. Dan ini udah insulin. Bisa nggak? Maksudnya sampai nanti lepas insulin. Oke. Cara minumnya itu gimana cara minumnya?
berapa tetes, kan ibu saya ini usianya 61. Terus apa namanya, beratnya sekarang 47. Gitu. Kalau boleh tahu, insulinnya sehari berapa kali, Master? Insulinnya 1 hari 4 kali. Tapi ini yang terbaru kata adik saya sudah turun. Cuman saya belum nanya lagi berapa sekarang. Sudah mungkin dosisnya udah diturunin lagi. Ya. Unit insulinnya tidak diketahui ya, berapa unit sekali masuk? Waduh, iya itu. Oke. Kurang tahu saya, enggak tanya. Oke. Baik, untuk kondisi diabetes. Jadi yang perlu teman-teman ketahui, sebenarnya diabetes itu ada 2 tipe, gitu kan, tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 ini tidak tergantung insulin, sedangkan tipe 2 ini tergantung pada insulin. Tipe 1 yang tidak tergantung insulin ini sebenarnya tubuh masih mampu untuk memproduksi salah satu enzim yang bernama insulin itu tadi. Nah, karena jumlahnya yang kurang, maka tubuh perlu mendapatkan bantuan dari obat-obatan, namanya obat anti diabetes, OAD, gitu kan, obat anti diabetes. Sedangkan di tipe yang kedua, maka tubuh kliennya ini pankreasnya sudah tidak bisa memproduksi insulin secara cukup. Jadi mungkin dari 10 skala yang dibutuhkan hanya bisa memproduksi 3, katakanlah seperti itu, atau 4 gitu kan, tidak sampai separuh. Maka dari itu perlu yang namanya insulin buatan atau tambahan, katakanlah seperti itu, yang dimasukkan dari luar agar nutrisi yang ada di dalam pembuluh darah itu bisa masuk ke dalam sel tubuh klien tersebut, seperti itu. Nah, di sini ada plus minusnya seperti itu. Jadi kalau pemakaian insulin, ini tubuh ini menjadi manja seperti itu, tidak ada usaha untuk memproduksi lagi karena sudah ada bantuan dari luar. Ini sebenarnya yang membuat tubuh kita ini semakin tergantung pada insulin. Tetapi jika memang semakin lama semakin turun insulinnya, berarti di sana ada progres di situ. Ada progres di mana pankreas kembali menciptakan, kembali aktif untuk memproduksi insulin itu tadi. Bagaimana jika BP masuk di dalamnya? Ini yang saya tekankan pertama kali adalah perhatikan betul tentang dosis dan berapa kali minum dalam 1 hari seperti itu. Karena gini, kalau insulin itu ada, kemudian klien ini kondisinya dengan insulin itu gula darahnya sudah kecenderungannya normal, saat masuk British Propolis ini gula darah akan kecenderungannya semakin turun. Nah, kondisi turunnya gula darah secara drastis ini juga sedikit membahayakan bagi kliennya karena bisa jatuh ke kondisi tidak sadarkan diri karena kekurangan gula di otak seperti itu. Jadi saran saya masuk propolis ini dengan dosis yang minimal sekali, minimal dulu. Jadi mungkin bisa dicobakan 1 sampai 3 tetes, katakanlah seperti itu, 1 kali sehari, katakanlah seperti itu. Jika 3 tetes mungkin dirasa kok terlalu banyak gitu kan, boleh 1 tetes dulu, nanti dilihat, diobservasi seperti itu. Memang lebih amannya kita harus melakukan cek secara rutin, secara katakanlah berkala. Jadi saat hari ini dicek, lusa dicek gitu kan, lusanya lagi dicek, di situ bagaimana perkembangannya ketika tanpa menggunakan British Propolis dan menggunakan British Propolis. Harapannya nanti bisa trapping dose dan switching gitu kan. Insulin tidak lagi digunakan, tetapi British Propolisnya diminum secara teratur. Kenapa? Karena saya akan lebih prefer untuk memilih British Propolis karena di sini bahan alami, tidak ada efek samping dan akan membuat pankreas kita menjadi lebih aktif lagi di situ karena banyak bahan-bahan alami yang akan menstimulasi fungsi dari pankreas itu sendiri. Sedangkan jika insulin yang dipakai yang dari luar seperti itu, maka pankreas kita lama-kelamaan akan tidak bisa memproduksi insulin lagi seperti itu karena memang sudah ada bahan dari luar. Sama seperti kita jika setiap hari kita disuplai uang, disuplai makanan di situ kan, maka kita tidak merasa butuh untuk bekerja, tidak merasa butuh untuk berusaha gitu. Kenapa? Karena kebutuhannya sudah disuplai. Ini sama prinsipnya dengan pemakaian insulin seperti itu. Jadi saran saya harus hati-hati pemakaiannya, trapping dose, konsulkan kepada mentor-mentornya sebelum memutuskan untuk memberikan berapa dosis bagi beliau seperti itu. Oke, saya kasih 1 pertanyaan lagi Pak Eko ya menjelang kita di jam. Yang terakhir pertanyaan dari Master Neni Sandi, dipersilakan. Di-unmute dulu. Master Neni Sandi. Oke, silakan Master Neni Sandi. Di-unmute.
Oke, silakan. Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Master, ya untuk apa itu? Banyak teman-teman yang dari cewek itu sebenarnya kepingin mengkonsumsi BP, tapi ada salah satu yang biasanya mengkonsumsi itu nafsu makannya memang bertambah banyak. Akhirnya dia berat badannya naik. Akhirnya teman yang satu dan satunya lagi mau beli lagi, dia nggak jadi karena takut kegemukan. Nah, bisa dijelaskan nggak kalau misalnya kita tetap mengkonsumsi propolis tapi tidak meningkatkan berat badan? Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pertanyaannya, Master. Jadi sebenarnya konsumsi BP ini tidak ada hubungannya dengan kenaikan berat badan. Yang ada hubungannya dengan menaikkan berat badan adalah makanan yang kita makan, seperti itu. Jadi memang pada saat tubuh kita ini sehat, pada saat tubuh kita ini metabolismenya dia berjalan secara optimal ketika kita mengkonsumsi British propolis, maka segala fungsi tubuh kita ini akan menjadi optimal. Salah satunya adalah fungsi pencernaan kita. Saat fungsi pencernaan ini menjadi lebih baik, maka kecenderungan respon-responnya ini akan muncul secara alami. Mudah lapar, seperti itu ya. Terus kemudian katakanlah saat menikmati makanan itu kecenderungannya lebih bisa menikmati makanan gitu kan, sehingga menimbulkan sebuah keinginan untuk terus-menerus gitu kan makan gitu kan, tanpa memperhatikan porsi yang seharusnya dimakan sesuai dengan kebutuhan tubuh, katakanlah seperti itu. Jadi bagaimana caranya mengkonsumsi British propolis tetapi tidak meningkatkan berat badan? Berarti harus mampu untuk mengerem, katakanlah seperti itu. Boleh gitu kan, merasa ingin makan, boleh muncul keinginan lapar, katakanlah seperti itu. Tetapi mekanisme untuk katakanlah memenuhi nutrisinya ini harus rendah kalori. Jadi bisa dilampiaskan dengan makan buah gitu kan, atau kudapan-kudapan yang rendah kalori seperti itu. Jika kita mengkonsumsi sesuatu yang rendah kalori dalam jumlah yang banyak pun, insya Allah tubuh tidak akan mengalami kelebihan kalori dan timbunan lemak nantinya seperti itu, sehingga berat badan pun juga tidak akan meningkat. Jadi jika tubuh memang sudah sehat, sistem sudah berjalan dengan baik, respon-respon alami itu akan muncul. Salah satunya seperti yang dikatakan oleh beliau tadi, kenapa kok rasa lapar sering muncul, katakan seperti itu. Jadi bisa disiasati dengan mengkonsumsi makanan yang rendah kalori. Bisa menggunakan buah atau mungkin bahan-bahan lain yang memang di situ diciptakan untuk rendah kalori, sehingga menjadi solusi bagi teman-teman yang lapar, bisa tetap kenyang, bisa terpenuhi keinginannya, tetapi tidak menambah berat badannya. Seperti itu, Mas. Oh, terima kasih Pak Eko. Sebenarnya sih memang banyak pertanyaan ya, yang banyak resen, cuman memang keterbatasan waktu. Saya pikir memang mungkin nggak bisa semuanya akan diselesaikan ya Pak Eko ya. Jadi begini teman-teman, saya terima kasih atas perhatian teman-teman, atas pertanyaan teman-teman. Insya Allah mungkin nanti kemungkinan kalau memang ada waktu di sisa di BP kelas berikutnya, kita akan coba tampung. Misalkan teman-teman saat ini punya pertanyaan, mungkin bisa ditulis atau disampaikan ke leadernya. Nanti insya Allah mungkin Pak Eko secara pribadi akan membalas Pak Eko, begitu ya, gimana? Boleh, atau bisa nih teman-teman di DM aja di akun Instagram Health Planner gitu kan. Ya, Health Planner _BP. Jadi heart itu sehat ya, bahasa Inggrisnya sehat. Health Planner _BP itu salah satu akun Instagram saya yang membahas tentang kesehatan. Boleh teman-teman DM di sana sehingga nanti saya jawab satu persatu. Insya Allah bisa. Yap, betul. Oke, sip. Saya seperti ini. Jadi teman-teman bisa coba ke alamatnya Pak Eko tadi ya, sehingga teman-teman nanti yang masih janggal di pertanyaan nanti kita bisa sampaikan di sesi berikutnya. Karena waktu juga sudah menjelang malam, saya juga terima kasih banyak kepada teman-teman semuanya yang sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan pada kesempatan malam ini dapat manfaat banyak. Mudah-mudahan teman-teman bisa tercerahkan dengan produk kondisi yang disampaikan oleh Pak Eko. Harapannya apa? Tolong disampaikan seluas-luasnya kepada teman-teman mitra-mitranya, kepada masyarakat. Seperti itu. Oke, ada terakhir dari Mas Wendy atau Coach Wendy, ada yang disampaikan lagi sebelum saya tutup? Ya, dari saya sedikit aja. Mungkin di kesempatan kali ini teman-teman mungkin tidak semuanya ya menguasai tentang ilmu-ilmu kesehatan seperti yang
Pak Eko ajarkan ya, teman-teman tetap fokus ya berpikirnya dari sudut pandang pedagangnya. Nah, kenapa kita paparkan ya presentasi tentang product knowledge ini? Karena memang di antara kita tuh masih banyak yang buta gitu tentang proposal seperti apa, ya cara kerjanya gimana. Jadi seenggaknya dari pemaparan Pak Eko ini teman-teman bisa lebih memahami sehingga nanti bisa lebih pede untuk presentasi di hadapan mitra-mitranya ketika melakukan penawaran kepada end user. Ya, itu aja sih dari saya. Persiapkan dirinya besok pagi jam 9.30 kita akan belajar WA marketing bersama Mbak Nina. Link Zoom-nya tetap link Zoom yang sama, namun kalau untuk link YouTube-nya besok akan kita berikan ya ketika acara. Itu aja dari saya. Silakan Pak Kus. Oke, terima kasih Coach Wendy. Saya terima kasih kepada teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya kiranya ada salah, mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Mas Eko. Terima kasih Pak Eko. Barakallahu fikum. Terima kasih. Eko. Eko, Pak Eko, Mas Edi. Terima kasih Pak Eko.